Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Halaqah yang ke-13 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Khulasah Ta'zimil Ilm yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Shalih ibn Abdullah ibn Hamad Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala. Al-Maqidu al-Ashir, simpul yang ke-10, prinsip yang ke-10 yang dengannya kita bisa mewujudkan pengagungan kita terhadap ilmu adalah mulazamatu adabil ilmi, yaitu kita melazimi adab-adab dalam ilmu. Kita harus memperhatikan ketika kita ingin mendapatkan ilmu, maka kita harus dapatkan ilmu tadi dengan menjaga adab-adabnya. Adab di sini adab bersama diri antum sendiri. Sebagai seorang penuntut ilmu, ya harus memiliki sifat ini dan sifat itu. Kemudian juga adab terhadap guru antum. Ini harus diperhatikan. Adab terhadap teman antum, satu angkatan atau satu halaqah dengan antum, ini juga harus diperhatikan. Kalau kita memperhatikan adab-adab dalam menuntut ilmu, maka ini adalah bentuk pengagungan kita terhadap ilmu itu. Tapi kalau kita katanya ingin menuntut ilmu, tapi tidak memperhatikan adab-adabnya, memperlakukan gurunya sebagaimana dia memperlakukan temannya. Dia bergaul dengan teman-temannya yang satu halaqah, satu guru, seperti ketika dia bergaul dengan seorang bawahannya. Tidak ada penghormatan terhadap teman, tidak ada penghormatan terhadap guru. Maka orang yang demikian tidak akan mendapatkan ilmu agama. Ini orang yang demikian berarti dia tidak mengagungkan ilmu. Ketika dia tidak menggunakan adab-adab dalam menuntut ilmu, maka berarti dia tidak mengagungkan ilmu. Dan orang yang demikian, maka dia tidak akan mendapatkan ilmu. Qala Ibnul Qayyim fi kitabih Madarijus Salikin, berkata Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Madarijus Salikin, adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahihi. Adab seseorang itu adalah unwan, itu adalah ciri dari kebahagiaan dia dan kesuksesan dia. Ciri orang bahagia itu ketika kita lihat dia beradab. Dan orang yang beradab, maka dia akan sukses. Orang yang menjaga adabnya dalam menuntut ilmu, maka dia akan sukses di dalam menuntut ilmu. Ini bukan ucapan orang biasa, ini ucapan Ibnul Qayyim, murid dari Syekhul Islam. Orang yang beradab, maka itu menunjukkan kebahagiaan dia dan menunjukkan tentang kesuksesan dia. Itu akan membawa kepada kesuksesan dia. Wa qillatu adabihi unwanu syaqawatihi wa bawari. Dan tidak beradabnya seseorang atau sedikitnya adab seseorang itu adalah ciri kecelakaan dia dan kebinasaan dia. Orang yang sedikit adabnya itu menunjukkan tentang kecelakaan, apalagi orang yang tidak punya adab. Famastujriba khairud dunya wal akhirah bimithlil adab. Maka tidak didapatkan kebaikan dunia dan akhirat seperti adab. Maksudnya adalah kebaikan dunia dan akhirat itu didapatkan dengan adab. Orang yang beradab ketika dunia, dia sopan, dia rajin, dia sopan, biasanya ini lebih disenangi oleh orang. Kita mau memberikan kepadanya, itu enggak ragu-ragu, orangnya dikenal baik, orangnya dikenal beradab, orangnya dikenal menghormati sama kita. Kasih, yang berikan kepada orang tersebut, dan kita enggak akan ragu-ragu memberikan kepada orang tersebut. Ini kebaikan dunia. Kebaikan akhirat, termasuk di antara ilmu agama. Kalau seorang murid, dia beradab kepada gurunya, sopan kepada gurunya, menjaga adab-adab sebagai seorang murid, maka dengan mudahnya guru tadi akan memberi apa yang dia miliki. Walastujliba hirmanuhuma bimithli qillatil adab. Dan tidak diharamkan dari kebaikan dunia dan akhirat bimithli qillatil adab, dengan sebab seperti kurangnya adab, yaitu dengan sebab kekurangan adab seseorang, akhirnya dia diharamkan dari kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat. Karena dia tidak sopan, karena dia tidak menjaga adab, sehingga kebaikan dunia tidak dia dapatkan, dan dalam masalah akhirat juga tidak dia dapatkan. Wal mar'u la yasmu bi ghairil adab wa iyyakun dha hasabin wa nasabi. Seseorang itu tidak akan bisa tinggi, tidak akan tinggi derajatnya tanpa adab. Tidak akan tinggi derajatnya tanpa adab. Dia bisa tinggi derajatnya kalau dengan adab. Meskipun dia adalah orang yang punya kedudukan dan dia punya nasab. Dia punya kedudukan, tapi kalau dia tidak punya adab, rendah di hadapan manusia. Orang kaya tapi dia ucapannya tidak sopan. Dia pejabat tapi dia
enggak sopan, tidak menghormati orang lain, maka dia menjadi rendah derajatnya di depan manusia. Wa nasabin, meskipun dia punya nasab yang bagus, itu keluarga bapak fulan bin fulan, tapi kok dia seperti itu, rendah di hadapan orang lain karena dia tidak memiliki adab. Tapi sebaliknya, seorang anak orang yang miskin, orang yang tidak punya kedudukan, tapi dia dikenal sopan di hadapan manusia, tindak tanduknya, ucapannya terhadap yang lebih tua, terhadap gurunya, maka dia memiliki derajat yang tinggi. Anak ini sopan, anak ini beradab. Wa innama yasluhu lil ilmi man ta'addaba bi adabihi fi nafsihi wa darsihi wa ma'a syaikhihi wa qarinihi. Sesungguhnya pantas untuk mendapatkan ilmu orang yang beradab dengan adab-adab ilmu. Baik adab dia terhadap dirinya sendiri, dia menjaga muruah dia, menjaga kehormatan dia sebagai seorang penuntut ilmu. Jangan dia samakan dia dengan orang lain. Dia sebagai seorang penuntut ilmu, yang dia bawa adalah ilmu, yang dia pelajari adalah ilmu, harusnya berbeda antara sikap dia dengan orang lain. Harus nampak pengaruh dari ilmu tersebut pada dirinya. Demikian pula adab dia ketika dars, ketika di dalam halaqah ilmu, dia harus nampakkan adab-adab ilmu, konsentrasi terhadap ilmu, menghadap kepada gurunya, mencatat, tidak menyibukkan diri dengan yang lain. Wa ma'a syaikhihi, dan juga adab ketika bersama gurunya. Wa qarinihi, dan adab dia bersama teman-temannya. Yang berhak mendapatkan ilmu, yang bisa mendapatkan ilmu adalah orang-orang yang mereka menjaga adab-adab tersebut. Qala Yusuf ibn Husain, berkata Yusuf ibn Husain, bil adabi tafhamul ilma. Dengan adab kamu bisa memahami ilmu. Ini ucapan yang agung ya. Dengan adab antum bisa memahami ilmu. Kalau kita tidak beradab, maka kita tidak bisa memahami ilmu. Berarti harusnya belajar adab dulu, baru kita bisa mendapatkan ilmu. Ya, mempelajari adab-adab sebagai seorang penuntut ilmu, barulah kita bisa mendapatkan ilmu. Bagaimana nanti ada ucapan para salaf yang menunjukkan tentang pentingnya mempelajari adab. Li'annal muta'addiba yura ahlan lil ilmi fayubdhalu lahu. Karena orang yang beradab, berarti dia dilihat orang yang pantas untuk mendapatkan ilmu tadi, maka diberikan kepadanya. Ada seorang murid misalnya datang kepada gurunya, dia mengatakan, "Syekhana, ahsanallahu ilaik, semoga Allah menjagamu, semoga Allah memberikan kebaikan kepadamu." Dan tadi ada yang anak permasalahkan, ada sesuatu yang anak kurang paham ya tentang masalah ini. Dia beradab dalam bertanya, maka dengan senang hati guru tadi akan memberikan apa yang dia miliki. Tapi ketika datang yang kedua, dia mengatakan, "Syekh atau Ustaz, tadi antum bilang dalam majelis demikian dan demikian, itu kan bertentangan dengan firman Allah, itu bertentangan dengan hadis. Itu kan Imam Nawawi mengatakan demikian. Tapi Ustaz Fulan kemarin mengatakan demikian, Ustaz." Ini enggak beradab ya. Kalau terlihat murid tadi tidak beradab, maka guru tadi dia tidak akan mau menjawab dan akan tidak rela untuk memberikan ilmunya kepada murid tadi. Ini yang seperti ini enggak berhak untuk mendapatkan ilmu. Yang pertama, karena dia beradab, maka dia mendapatkan ilmu. Tapi yang kedua, sama-sama bertanya, tapi tanpa adab, maka dia pun tidak akan mendapatkan ilmu. Dia mau belajar sama siapa saja, kalau demikian caranya, maka dia tidak akan diberikan. Wa qalilul adabi yu'azzul ilmu ayyudhi'a indahu. Orang yang beradab, maka dia akan pantas untuk mendapatkan ilmu tadi, maka diberikan. Tapi orang yang tidak beradab, sayang kayaknya ilmu mau diberikan kepada orang tadi, sayang, karena dia tidak punya adab. Seandainya itu diberikan kepadanya, maka ini akan disia-siakan oleh orang tersebut. Makanya bil adabi tafhamul ilma. Dengan adab engkau bisa memahami ilmu. Wa min huna kana salafu rahimahumullah ya'tanuna bi ta'allumil adabi kama ya'tanuna bi ta'allumil ilmi. Dari sinilah para salaf dahulu mereka memperhatikan tentang masalah mempelajari adab sebagaimana mereka memperhatikan dalam masalah mempelajari ilmu. Jadi sebagaimana mereka punya perhatian besar mempelajari ilmu, demikian pula mereka punya perhatian besar dalam masalah mempelajari adab. Belajar adab dulu, baru mempelajari ilmu. Qala Ibnu Sirin rahimahullah, kanu yata'allamuna al-hadiya kama yata'allamuna al-ilma. Dahulu mereka mempelajari adab sebagaimana mereka dahulu mempelajari ilmu. Jadi kadang dalam majelis ilmu, dia melihat dulu bagaimana adab guru tersebut, bagaimana adab murid-murid yang ada di sekitarnya kepada gurunya. Oh, kalau baca kitab itu seperti itu, awalnya demikian dan demikian. Oh, kalau mau bertanya kepada guru caranya seperti itu. Oh, kalau mau
minta izin kepada guru, caranya seperti itu. Dia belajar dulu. Ya, mereka mempelajari adab sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Bal inna ta'ifatan minhum yuqaddimuna ta'allumahu ala ta'allumil ilm. Bahkan sebagian mereka mendahulukan untuk mempelajari adab terlebih dahulu sebelum mempelajari ilmu. Karena seperti tadi, kalau kita nggak belajar adab dulu, langsung kita menuntut ilmu, bertanya nggak beradab, mengoreksi kesalahan guru tidak beradab. Ketika dia murojaah dengan teman-temannya juga tidak beradab, akhirnya hancur, rusak semuanya. Tapi kalau dia mempelajari adab terlebih dahulu, maka dia bisa mendapatkan ilmu insyaallah. Qala Malik ibn Anas li fatan min Quraisy, berkata Malik bin Anas kepada seorang pemuda dari Quraisy, ya ibna akhi, ta'allamil adab qabla an tata'allama al-ilm. Wahai anak saudaraku, hendaklah engkau mempelajari adab sebelum engkau mempelajari ilmu. Wa kanu yudhhiruna hajatahum ilaih, dan mereka dahulu, yaitu para salaf, menampakkan kebutuhan mereka dan keperluan mereka terhadap adab. Mereka menampakkan bahwasanya mereka sangat membutuhkan dan sangat memerlukan adab ini. Qala Makhlad ibn al-Husain li ibn al-Mubarak yauman. Berkata Makhlad ibn al-Husain kepada Ibn al-Mubarak. Pada suatu hari, Makhlad ibn al-Husain berkata kepada Ibn al-Mubarak, "Nahnu ila kathirin minal adabi ahwaju minna ila kathirin minal." Padahal ini sama-sama ulama. Sama-sama ulama Ibn al-Mubarak dengan Makhlad ibn al-Husain. Mereka menampakkan kebutuhan mereka terhadap ilmu. Kita ini lebih butuh untuk mempelajari adab daripada mempelajari banyak ilmu. Kita ini masih perlu banyak belajar tentang masalah adab. Padahal ini para ulama ya, mereka mengatakan demikian. Karena dengan adab ini maka mereka bisa mendapatkan ilmu. Kalau tidak punya adab, maka tidak mendapatkan ilmu. Wa kanu yusuna bihi wa yurshiduna ilaih. Bahkan mereka dahulu mewasiatkan untuk mempelajari adab dan menunjukkan orang lain supaya mempelajari adab. Qala Malik, berkata Malik, kanat ummi tu'ammimuni wa taqulu li idhhab ila Rabi'ah ta'ni ibn Abi Abdurrahman faqihah ahli Madinah fi zamanihi fata'allam min adabihi qabla ilmi. Imam Malik mengatakan dahulu ibunya mendandani beliau. Ia memakaikan imamah pada beliau, yaitu surban. Dipakaikan surban ya supaya menghadiri majelis ilmu. Berarti dia masih kecil ya, tapi sudah mulai belajar. Ketika ibunya sambil memakai sorban, maka ibunya berkata kepada Imam Malik, pergi kamu ke majelisnya Rabi'ah. Ini menunjukkan bagaimana seorang ibu, karena anaknya mau berjuang, mau menuntut ilmu agama, demikian dia menghormati dan menyayangi anaknya. Didandani rapi dan disuruh untuk pergi ke majelisnya Rabi'ah. Rabi'ah ini adalah Ibnu Abdurrahman, seorang ahli fikih di kota Madinah di zaman. Gurunya Imam Malik. Kemudian kata ibunya tadi, belajarlah darinya adab sebelum ilmunya. Kamu pergi ke sana, sebelum belajar ilmunya, pelajari dulu tentang adab-adab beliau. Bagaimana beliau mengajar, bagaimana beliau bermuamalah dengan murid-muridnya, bagaimana beliau duduk bersama yang lain, bagaimana tawadhu'nya beliau dan seterusnya. Sebelum kamu mencari ilmunya, pelajari dulu adab beliau. Ini menunjukkan bagaimana dahulu para ibunda, para ulama, mereka menekankan tentang masalah adab ini kepada anak-anaknya sebelum ilmu. Wa inna ma hurima katsirun min talabatil asri al-ilma bitadyi'il adabi. Sungguhnya banyak di antara penuntut ilmu di zaman sekarang, mereka tidak mendapatkan ilmu karena mereka menyia-nyiakan adab. Menyia-nyiakan adab dalam bermajelis, menyia-nyiakan adab bersama gurunya, bersama dirinya. Ashraf al-Laythu ibnu Sa'ad rahimahullah ala ashabil hadis. Al-Layth ibn Sa'ad, beliau datang kepada orang-orang yang mereka adalah penuntut ilmu hadis, yaitu murid-muridnya, orang-orang yang mereka datang dari tempat yang jauh untuk mencari ilmu hadis. Al-Layth ibn Sa'ad termasuk ulama hadis. Ketika beliau datang melihat mereka, fara'a minhum syai'an ka'annahu karihahu. Ketika melihat mereka, beliau melihat ada sesuatu yang beliau benci, ada sikap dan adab yang beliau benci, enggak beradab ketika ada seorang gurunya. Faqala ma hadha, beliau mengatakan, apa ini? Antum ila yasirin minal adabi ahwaju minkum ila kathirin minal ilmi. Kalian ini lebih butuh kepada sedikit adab daripada banyak ilmu. Ya, artinya sebelum kalian mempelajari ilmu dari para ulama hadis, hendaklah kalian ini belajar sedikit tentang adab lah. Bagaimana adab ketika bertemu guru, bagaimana adab misalnya ketemu beliau di jalan, apa yang harus dilakukan. Ya, ketika beliau datang, apa yang harus dilakukan. Apakah ketika bermajelis
termasuk adab seseorang meninggalkan majelis sebelum gurunya. Ini disampaikan oleh para ulama. Ada adabnya, jangan sampai gurunya masih ada di situ kita bubar duluan. Ya, meninggalkan gurunya dalam keadaan sendiri. Harusnya biarkan beliau pergi dulu, baru setelah itu kita meninggalkan majelis. Syekh Utsaimin pernah beliau marah-marah di majelis karena beliau belum pergi dari majelisnya sudah ada yang bubar duluan, sudah meninggalkan majelis. Akhirnya beliau berbicara panjang lebar menyampaikan tentang harusnya apa yang dilakukan, adab apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang penuntut ilmu. Makanya di sini Al-Laits bin Sa'ad beliau mengatakan, "Mahadza, apa ini? Kalian kepada sedikit adab itu lebih kalian butuhkan daripada banyak ilmu. Sedikit adab maka kalian akan mendapatkan ilmu, tapi kalau kalian tidak punya adab maka tidak akan mendapatkan ilmu." Famadza yaqulu al-Laits law ra'a hala katsirin min tullabil ilm fi hadzal 'asr. Lalu bagaimana seandainya Laits ibn Sa'ad al-Misri beliau melihat keadaan kebanyakan para penuntut ilmu di masa kita sekarang ini, ya, yang mungkin saat itu yang beliau lihat adalah sesuatu yang ringan, tidak beradab tapi masih ringan, dan sekarang lebih parah lagi. Ya, terkadang dalam majelis ilmu dia tersenyum sendirian. Ternyata di depannya ada HP, di depannya ada komputer. Sementara gurunya sedang mengajar, dia senyum, dan yang lebih parah lagi ada yang tertawa terbahak-bahak. Ini pemandangan yang sangat tidak mengenakan dan tidak beradab. Atau dia sibuk, dia ngobrol dengan orang lain di dalam bermajelis ilmu, ini juga suatu yang tidak beradab. Lalu bagaimana seandainya Laits ibn Sa'ad melihat keadaan yang seperti itu? Semoga Allah SWT membimbing kita semuanya kepada jalan yang lurus. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.